Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Dan teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 9 Agustus 2025 ya. Kondisi dari market Bitcoin overall masih bertahan di kisaran level 116.000. Sedikit koreksi di time frame kecil. Tapi momentum kali ini justru Bitcoin dominance turun lumayan ekstrim, hampir 3%. Impactnya adalah terjadi inflow pada total 2, di mana Ethereum mendominasi mendapatkan inflow dari pasar. Kemarin Ethereum mengalami rally ke 4053 dan juga beberapa koin seperti Chainlink juga memanfaatkan momentum tersebut untuk bullish. Jadi bisa dibilang ada beberapa market altcoin yang mengalami momentum bagus, impact daripada penurunan Bitcoin dominance dan juga meningkatnya total 2 and total 3 di perdagangan kemarin. Kalau kita lihat dari sentimen hari ini, hari Sabtu nggak terlalu gimana-gimana, data juga nggak terlalu banyak. Paling yang perlu di take note adalah data CPI and PPI dari China hari ini yang bakalan rilis. Terus untuk hari kemarin di hari Jumat kita dapat beberapa sentimen seperti ada Presiden Donald Trump yang speech membahas terkait dengan kripto yang bisa dipakai untuk untuk investment, diversifikasi investment untuk tabungan hari tua kayak gitu. Jadi kemarin undang-undangnya sudah disahkan dan ini menurut saya bisa menjadi sebuah sentimen bagus untuk pasar kripto ke depan karena berpotensi akumulasi bisa dilakukan oleh Amerika ya atau oleh pemerintah Amerika Serikat untuk alokasi dana pensiun warga-warga mereka. Terus juga ada data Fed Reserve Balance dari Amerika Serikat kemarin. Yang lain adalah data dari Bank of Japan terkait dengan lending ya, lending secara year on year ini terkait dengan bunga. Nampaknya kemarin Japan Yen agak sedikit menguat, sempat menguat ya. Itu sih dari data kemarin nggak gimana-gimana dari makroekonominya. Sementara kalau kita lihat dari data atau berita yang ada di market kripto, ada pembaruan undang-undang dari UK, United Kingdom, itu kembali welcome sama kripto, di mana ini merupakan sebuah pivot moment ya atau momen pembalikan, momen di mana yang sebelumnya pemerintah itu menolak tentang adanya kripto tapi sekarang sudah mendukung kembali gitu. Nah, terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memang berencana untuk invest di produk ETP yang ada di Inggris itu sekarang akan dibuka sebesar-besarnya untuk perusahaan menawarkan jasa mereka ini kepada investor gitu. Jadi menurut saya ini merupakan sebuah berita bagus. Kemudian ada berita dari Plasma NAAV baru aja launching institutional fund untuk membawa core financial pada on-chain. Jadi membawa yang namanya industri tradisional market ke on-chain. Ini merupakan sebuah berita bagus di mana penyedia produk DeFi pada jaringan Ethereum ini sekarang sedang berfokus menargetkan adopsi dari institusional dibuat dalam sebuah wadah gitu. Dan ini bisa aja meningkatkan inflow dari platform ini, platform DeFi ini, dan tentu saja ini bisa berdampak sangat bagus untuk ekosistem kripto ke depannya. Karena dana besar ibaratnya udah dipersiapkan wadahnya untuk kalau mereka mau masuk, mereka bisa join di platform DeFi yang sekarang akan memfasilitasi hal tersebut. Terus kemarin ada 25 juta US dollar ya kena liquid dari posisi short Ethereum. Sangat masif impact daripada kenaikan Ethereum yang naik sampai 4 ribuan. Lalu berita yang lain datang dari Pump Fund memperkenalkan Yayasan Glassful. Yayasan Glassful bertujuan untuk mempercepat komunitas yang paling organik, bersemangat dan menjanjikan ekosistem kesenangan pada Pump. Kalau kita melihat dari platform Pump Fund ini, mereka nampaknya mencoba untuk menyediakan yang namanya liquidity yang lebih besar untuk token-token yang mau di listing di sini, terutama token-token yang punya ekosistem yang memang sudah maju
gitu. Pump Fund dan merupakan salah satu platform di jaringan dari Solana yang mendukung banyak pengembangan proyek-proyek baru untuk di-listing di platformnya gitu. Lalu ada berita dari Animoca Brand, dikabarkan untuk join di dalam sebuah strategic partnership untuk membangun stablecoin yang berlisensi di Hong Kong. Ini merupakan sebuah berita dukungan ya dari Animoca Brand. Dia akan nanti menggandeng Standard Charter yang ada di Hong Kong guna untuk memfasilitasi investor mereka terkait dengan stablecoin, kebutuhan tentang stablecoin gitu. Nah, ini dari inflow ya, dari Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan inflow sekitar 280 juta US dollar masuk ke Bitcoin Spot ETF, didominasi oleh BlackRock, melakukan akumulasi sampai 156 juta US dollar. Terus dari Fidelity juga ada inflow lumayan masif. Kemarin inflow dari Bitcoin Spot ETF sangat bagus ya, bisa dibilang kembali masuk ke dalam fase akumulasi. Sementara dari Ethereum Spot ETF juga mengalami inflow yang lumayan besar, 222 juta US dollar. Ini didominasi oleh BlackRock yang melakukan akumulasi, kemudian juga ada Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck yang juga sama-sama terus mendapatkan atau mengalami inflow, melakukan inflow ke Ethereum. Jadi nggak heran kalau kemarin Ethereum harganya bisa melonjak naik, ya impact daripada di market US ada akumulasi yang signifikan gitu. Nah, kalau kita lihat dari Glassnode, teman-teman dilihat dari liquidation, sementara ini yang kena liquid di perdagangan kemarin itu didominasi oleh short seller ya, sekitar 224 juta US dollar kena likuidasi. Kemudian dari berita yang lain adalah kasusnya Ripple udah berakhir teman-teman. Jadi SEC and Ripple confirm sudah menyelesaikan kasus pembahasan terkait dengan kasus mereka. Jadi ini sudah benar-benar clear ya. Gitu. Ini tentu saja merupakan sentimen bagus buat XRP. Ya, kasus yang cukup panjang terkait dengan apakah Ripple atau XRP adalah sekuritas dan berlanjut-lanjut dari 2020 sampai 2025 ini akhirnya baru kelar juga. Ukraina dikabarkan sekarang sedang menggarap regulasi kripto mereka dan ekspektasinya sih Ukraina akan mulai mempertimbangkan rancangan undang-undangnya di akhir Agustus nanti. Ya, Ukraina nampaknya udah mulai membuka diri terhadap kripto ya. Regulasinya perlu dilakukan atau diselesaikan sesegera mungkin. Oke, lalu gimana pergerakan dari Bitcoin? Sebenarnya sih dari saya pribadi ya, itu melihat pergerakan Bitcoin ini masih korektif. Saya sendiri masih menunggu untuk closing untuk daily time frame hari ini yang bakalan kita dapat datanya close itu di jam 7 WIB pagi ini. Dan sangat penting untuk kita melihat seperti apa kira-kira pergerakan kedepannya untuk market. Nah, dari daily perspektif ya, Bitcoin jika dia mampu bertahan di kondisi seperti sekarang ini, closing cuma candle merah dengan ekor, yang mana wicknya ini sampai di 115.900, saya rasa ini menjadi momentum yang terbilang masih kuat untuk Bitcoin gitu. Bitcoin masih dalam kondisi bullish ya, tapi kalau kita perhatikan lagi di time frame yang lebih kecil seperti time frame 4 jam, nampaknya ada opportunity untuk koreksi terjadi pada Bitcoin. Mungkin koreksinya nggak terlalu signifikan dan ya bisa dibilang ini menjadi momentum yang Bitcoin ini lagi berada di dalam sebuah resistance saat ini gitu. Di sini ada resistance, Bitcoin belum mampu menembus level tersebut. Jadi mungkin butuh untuk koreksi dulu before nanti dia ngetes lagi area resistance yang ada di sini. Gitu. Sementara secara movement ini masih cenderung korektif, smart money-nya juga relatif kecil, volume perdagangan mungkin masuk weekend juga akan menurun juga. Gitu. Bitcoin dominance so far udah turun lumayan tajam sehingga ini momentum untuk altcoin ya cenderung rally. Di perdagangan kemarin itu altcoin benar-benar memanfaatkan momentum yang baik.
Sementara itu indeks dolar masih bertahan aman-aman aja, terus emas koreksi sehat. Itu sih. Kalau kita lanjut lagi ya untuk melihat seperti apa outlook dari Bitcoin, itu sebenarnya kita masih dalam tahap koreksi gitu. Saya sendiri melihat masih ada opportunity untuk Bitcoin mengalami koreksi yang lebih dalam dari harganya saat ini gitu. Kalau kita perhatikan di sini dia mulai ada rejection ya dari trendline ini gitu. Terus juga ada candle satu doji dan satu candle merah. Itu nama candlenya mungkin apa ya? Reversal candlestick pattern. Mungkin kita consider itu sebagai pola untuk koreksi nampaknya ya. Bentar, aku cari gambarnya dulu. Dia itu kayak doji terus. Nah ini mungkin patternnya tuh kayak ini. Kalau ini namanya Morningstar, mungkin itu apa? Nah itu kurang lebih mirip kayak gini ya. Cuman dia nggak shooting star banget, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari time frame 4 jam, ini kita ada satu create doji and then dikonfirmasi oleh satu candle merah. Ya, dan biasanya sih kalau udah kondisi seperti ini, pergerakan Bitcoin akan cenderung korektif. Dan memang setelah itu Bitcoinnya beneran koreksi. Nah, kemungkinan koreksi tipis-tipis aja. Untuk support Bitcoin yang paling dekat itu saat ini berpotensi ke level 115.500. Ya, dari perspektif jangka pendek kemungkinan ada opportunity untuk koreksi sehat gitu. Nah, setelah itu kita perlu pantau apakah level 115.500 ini cukup kuat untuk Bitcoinnya gitu. Kalau Bitcoinnya mampu mantul di level tersebut, nah ini dia seandainya mantul kayak gini, maka ini bisa menjadi sebuah bullish momentum, teman-teman, dari yang namanya descending channel gitu. Dia bullish dan mungkin akan ngejar level target di atas, mungkin bisa balik ke all time high lagi ke 123 something gitu. Namun kalau kita melihat dari potensinya, seandainya di daily time frame Bitcoin ini closingnya negatif. Kalau negatif itu gimana? Katakanlah Bitcoin ini bisa turun di bawah dari 115.000, berarti itu udah sinyal buat hati-hati karena kemungkinan koreksi yang lebih besar itu bisa saja terjadi gitu. Sementara sih masih belum ada indikasi ke sana, cuman kita melihat ada posisi koreksi-koreksi wajar, tapi semua akan sangat-sangat dipengaruhi oleh closing daily time frame hari ini. Mungkin juga besok gitu. Hari ini, besok itu bakalan bisa memberikan dampak. Tapi juga gini teman-teman, bukan berarti ketika Bitcoinnya itu menunjukkan indikasi koreksi, saat itu juga langsung altcoinnya drop. Justru kalau kita belajar dari kondisi yang terjadi kemarin, ketika pergerakan Bitcoin koreksi, di saat yang sama juga Bitcoin dominance-nya koreksi. Nah ini lihat candlenya, ini menunjukkan kekuatan bearish pada Bitcoin dominance. Ada semacam bearish engulfing yang mungkin memberikan indikasi bahwa ini adalah kelanjutan penurunan dari Bitcoin dominance. Ini akan membuka keran untuk alt season terjadi ke depannya gitu. Memang dibuktikan dengan beberapa koin seperti layer 1 kayak Ethereum yang strong momentum. Ini Ethereum nggak ada indikasi bearish, justru dia masih dalam momentum kuat untuk bullish. Kemudian Chainlink masih dalam sebuah ascending channel yang uptrend. Lalu dari Solana juga masih mengalami kenaikan terbatas. BNB juga overall masih respect area support di 750 so far. XRP ya turun-turun kecil tapi dia masih bertahan di $3. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan lagi, memang Bitcoin ini menunjukkan indikasi koreksi. Tapi indikasi koreksi tersebut ternyata tidak nampak pada altcoin sementara ini gitu. Jadi altcoin sendiri nampaknya masih dalam momentum bullish
dengan total 2 mendapatkan inflow lebih banyak dibandingkan dengan total 3. Gitu. Artinya koin seperti Ethereum ini mendapatkan inflow yang sangat masif sejauh ini. Jadi itu sih outlook saya untuk market ya. Sementara lagi balik lagi kalau untuk Bitcoinnya kita butuh untuk melihat data lebih lanjut. Lihat di closing daily time frame-nya. Toh kalau nanti ada momentum buat turun, itu adalah kesempatan buat memanfaatkan untuk entry kembali pada market gitu. Sementara ini saya cukup mewaspadai adanya potensi untuk Bitcoin ini korektif ya, melanjutkan korektifnya ke wave C. Dengan opportunity itu masih bisa sampai di kisaran level 104, 105 mungkin ke 107 juga. Jadi nggak presisi, tapi area tersebut saya melihat ini masih ada opportunity untuk dia turun lagi gitu. Tapi ini balik lagi sih sama pasar seperti apa. Apakah diizinkan Bitcoinnya turun agak dalam seperti itu? Kalau kita melihat dari kondisi sekarang sih menurut saya dari makroekonomi menjelang pemangkasan suku bunga mungkin masih ada opportunity untuk turun gitu. Cuman ya semua balik lagi ke market. Paling gitu aja sih buat update kali ini buat Bitcoin. Overall kita lihat ke depannya bagaimana, apakah Bitcoin bakalan masih strong, apakah dia justru malah breakout dari descending channelnya atau justru malah kembali mengalami fase koreksi lanjutan. Dan juga kita pantau altcoin, apakah momentum altcoin masih sangat kuat seperti yang terjadi pada saat ini, seperti Ethereum memang masih dalam strong momentum. Nah ini Ethereum masih kuat banget di daily time frame, masih bagus. Di time frame 1 jam mungkin ada indikasi koreksi sehat. Terus Chainlink juga masih sangat-sangat strong. Ini udah mulai ancang-ancang koreksi. Solana juga ancang-ancang koreksi secara jangka pendek. Ya itu sih saya rasa secara jangka waktu agak panjang masih bullish kuat, cuman jangka pendeknya mungkin akan ada koreksi-koreksi di weekend, di Sabtu dan Minggu besok. Kita harus perhatikan closingnya. Oke, nantikan update besok lagi. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini biar teman-teman gak ketinggalan notis dan juga update dari kita. Jadi sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.